Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Apalagi yang paling kita harap saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin itu terakhir kita membahas ayat ke-18 yang terakhir itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu tentang orang yang memakmurkan. Berarti sekarang jadi takmir dia. Jadi innama berarti ini pembatas sekali, kemarin sudah kita bahas. Sesungguhnya hanyalah siapa saja yang dia itu memakmurkan masjid, orang yang ya'muru masajidallah, itu harus man amana billah wal yaumil akhir, man pada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun apapun kecuali takut pada Allah. Nah, ini harapannya mudah-mudahan di situ, dan ini janji pasti nanti itu akan, mudah-mudahan ini janji mereka itu akan menjadi orang-orang yang termasuk mendapat petunjuk. Ini tentang ya'muru masajidallah. Tapi kalau orang musyrik, maka lil musyrikina ya'muru masajidallah. Maka lil musyrikina ya'muru masajidallah, tidak pantas orang musyrik. Nah, ini macam yang berbahagia itu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, jadi asa di sini dalam Quran ini adalah itu janji ya, janjinya Allah. Banyak ya kata-kata asa. Misalnya asa ayab'atsa kama asa ayabaka rabbuka maqama mahmuda. Itu kalau sudah orang tajwid maka harapannya adalah Tuhanmu membangkitkan kamu di posisi yang bagus, yang terpuji. Nah, jam yang berbahagia, pagi ini kita lanjut ke ayat ke-19. Ini dimulai dari pertanyaan ini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami taman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini ya. Nah, kami berbahagia di sini ada pertanyaan. Apakah ya, ja'altum. Nah, ini berarti tum itu kalian ya. Apakah kalian itu menjadikan, jangan kalian menjadikan siqayata. Nah, siqayata ini adalah pemberi minum, penyedia minuman. Memang dulu ya, itu kan orang yang diberi tugas memberikan minum
pada jamaah haji dan umroh itu, yaitu ada ketetapan-ketetapan saat perjanjian-perjanjian. Nah, ini aja'atum siqayatal haji wa imarata. Nah, pemberi minum, nah, orang-orang yang mengerjakan haji, ya, wa imaratal masjidil haram, dan itu mengurus imarah, memakmurkan, wa imarah memakmurkan, pengurus tadi takmir kemarin ya, dan pengurus, ya, pemakmur masjidil haram, ya, memberi minum dan mengurus memakmurkan masjidil haram, bagaikan man amana billahi wal yaumil akhir. Ini menetapkan bahwa mereka itu sama seperti orang yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, iman pada Allah dan hari akhir, wajahada dan serius jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, ini ada Allah memberikan pertanyaan. Nah, tadi kemarin itu ada orang musyrik enggak pantas ya. Jadi apakah kamu menetapkan bahwa orang yang hanya dia orang pemberi minum pada jamaah haji, orang yang berhaji, dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram di situ untuk mengurus keperluan ini akomodasi, bagaikan orang yang sama dengan orang yang iman pada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah. Ini. Jadi mereka musyrik ya, mereka musyrik. Dan di ayat 17 makanya kan tidak pantas orang musyrik kok memakmurkan masjid Allah. Nah di sini apakah orang yang memakmurkan Baitullah memberi minum pada orang yang haji, nah, itu kamu samakan sama dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan jihad fisabilillah? Ini pertanyaan. Dan Allah menjawab sendiri di sini, dijawab sendiri untuk menjelaskan, menegaskan, nah, seperti apa? La yastawuna indallah. Nah, ini. Mereka enggak sama di sisi Allah. Nah, tapi kalau sudah tadi yang ayat 18, orangnya iman pada Allah dan hari akhir dan sebagainya tadi, menegakkan sholat, membayar zakat, tidak takut siapapun kecuali Allah. Ini yang pantas itu. Sedangkan di sini apakah disamakan orang yang menyiapkan akomodasi untuk orang yang berhaji itu lebih baik sebagaimana orang yang beriman dan jihad. Nah, ini la yastamun intallah. Mereka enggak sama. Jadi hanya ngurus saja, hanya memberi akomodasi saja, tapi dasarnya mereka tidak iman, ya, tidak iman dengan iman yang murid ya, dengan tidak iman sebenarnya. Nah ini tidak sama. La yastawuna intallah, mereka tidak sama. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ya, yaitu yang kemarin itu. Sesungguhnya kaum musyrikin berkata, orang musyrik berkata, orang-orang yang memakmurkan Baitullah dan memberi minum pada orang yang berhaji adalah lebih baik daripada orang yang beriman dan berjihad. Ini Ibnu Abbas menafsirkan ini seperti itu, dan mereka berpaling. Ada orang-orang musyrik tadi ngomong begitu. Mereka berpaling dari Al-Quran dan Nabi SAW. Ini maka ayat ini menjelaskan itu. Orang-orang musyrik bilang gitu, orang yang ngurus Baitullah dan akomodasinya lebih baik daripada orang beriman dan berjihad. Tidak, nggak pantas di ayat 17 sudah nggak pantas. Jadi jamaah yang berbahagia, kepengurusan Baitullah dan akomodasinya, memberi minum air dan sebagainya yang dilakukan oleh kaum musyrikin, perbuatan mereka nggak bermanfaat. Musyrik. Kalau ditanya apa mereka nggak iman pada Allah, nggak percaya adanya Allah? Percaya, mereka percaya pada Allah. Nah, tapi mereka menyembah sesuatu yang lain. Nah, itu
menyembah sesuatu yang lain. Itu di surat berapa ya? Ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidak mengibadahi mereka. Berarti kan mengibadah, kecuali hanyalah untuk ini menegaskan kalimat itu berarti menunjukkan ya mereka itu mengabdi beribadah. Ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Nah, ini mereka mengabdi ibadah pada sesuatu yang lain, tetapi untuk mendekatkan pada Allah ini. Ya, kira-kira sekarang ini ada nggak ya? Ya. Orang melakukan sesuatu untuk yang lain selain Allah dengan tujuan mendekatkan lebih dekat pada Allah. Mereka orang-orang seperti itu bilang, ma na'budhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kalimatnya aja yang ganti-ganti. Mungkin sekarang apa kalimatnya? Tapi kalimat Qur'annya begitu. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali hanya untuk mendekatkan kami pada Allah sedekat-dekatnya zulfa. Ini. Nah, sampai kapanpun ada ya. Karena Quran itu untuk seluruh alam, seluruh manusia di alam ini. Nah, maka kita harus hati-hati. Kita harus menyesuaikan diri dengan apapun yang Allah tunjukkan ini. Nah, di ujung ayat ini Allah menjelaskan wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidaklah dia itu memberi petunjuk. Yahdi dia pribadi sendiri, la yahdi Allah tidak memberi petunjuk al qaum, kaum, suatu komunitas kaum az-zalimin. Nah, yang di situ orang yang zalim, kaum yang zalim. Ini sudah pernah kita bahas tentang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, posisi yang bukan Allah, yang bukan Rabb, kok diposisikan di posisinya Allah, disandingkan di sisi Allah, ya nggak boleh. Kezaliman yang paling besar ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kemarin sempat jatuh kadang mikir, karena sekarang teknologinya kan sudah pakai AI ya, kalimitasi, dan juga ada ini web yang di sana sebetulnya dari dulu sudah, sebelum AI tren itu kita dengan cepat karena sudah berdasar di mesin nih. Misalnya kalimat ini muncul berapa kali. Nah, saya nyoba dengan kata kunci Allah, dan di situ yuhibbu, ya, Allah dan yuhibbu. Ternyata terus yang satunya Allah, yuhibbu, terus yang ketiga az-zalimin. 3 kunci ini, Allah, yuhibbu, dan az-zalimin. Ternyata yang muncul 3 itu tidak satupun yang mencintai, tapi ada la-nya. Allahu la yuhibbudz zalimin. Itu 3 kali. Nah, di sini jamaah berbahagia, kalau di sini la yahdi berarti tidak menunjuki. Ya. Allah enggak mencintai orang zalim sampai 3 kali dalam Quran itu, dan Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Kezaliman apapun, kalau sudah dia berkutat di situ, berkecimpung terus di dalam kezalimannya, dan dia diingatkan tidak mau, berarti kan dia sudah menutup, mengcover dirinya dari peringatan Allah, ya, peringatan Allah Quran itu, dia mengcover dirinya, maka kezaliman dolalah yang ada di dalam dirinya tidak akan pernah bisa keluar. Makanya
Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin ini. Karena apapun yang datang dari luar dia untuk menunjukkan begitu zalim itu, zalim, enggak boleh zalim. Zalim ini menempatkan suatu tidak pada tempatnya zalim. Nah, mereka mengcover dirinya, enggak mau diingatkan. Maka ditutup cover tadi, namanya kafaru, ya, kafir mengcover dirinya. Terus petunjuk datang enggak bisa masuk. Dolalah kesesatan yang di dalamnya terus nggak bisa keluar. Akhirnya petunjuk Allah ya sia-sia, nggak kanggu. Diberi petunjuk ya percuma. Maka Allah tidak memberi petunjuk, la yahdi. Jadi kalau kita cari misalnya la yahdi itu nanti ada berapa kali dalam Quran itu bisa kita cek ya. Di situ la yahdi, nah ya pakai h, terus daya jadi, terus adzalimin, jadi adzalimin. Ini muncul berapa? Allah ya itu adzalimin wabid. Nah ini ya di dayanya ini berapa? Adzalimin. Nah ini ada satu ayat malah ya. Ini. Jadi adzalimin itu Allah la yahdi kaum yang zalim. La yahdi adzalimin itu. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Kalau kita cek la yahdi saja ini malah banyak ya. Yahdi. Nah ini petunjuk bagi kita, maka kita jangan sampai melakukan kezaliman. Apalagi nanti kalau misalnya kita mencari kata-kata yang lain, la yastawu dan sebagainya itu nanti banyak. Kemarin saya coba ya, Allah kemudian yuhibbu, Allah dan yuhibbu muncul semua. Allah yuhibbu siapa? Al-muhsinin al-muttaqin, la yuhibbu, la yuhibbul fasad dan sebagainya. Jadi yang la dan yang tidak, yang iya dan yang tidak, mencintai dan tidak mencintai nanti ketemu semua. Kalau kita mencari di buku kertas memang lama ya. Tapi kalau dengan sekarang dengan teknologi ini ya bisa kita percepat. Sehingga kita bisa lebih, oh iya ternyata begini. Oh Allah enggak memberi petunjuk. Enggak memberi petunjuk orang yang seperti itu. Nah, jamaah yang berbahagia, ini di ujung ayat tadi, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Nah, sekarang kita lanjut di ayat ke 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah ini penegasan dari tadi lah, la yastawuna indallah. Ini ditegaskan oleh Allah sekarang ini. Allah tidak memberi petunjuk orang yang zalim. Enggak betul. Nah, sekarang kaum-kaum yang zalim orang ya. Alladzina amanu, ini penegasan dari Allah ini. Alladzina amanu, ya, mereka orang-orang yang telah iman. Wahajaru dan telah berhijrah. Wahajaru mereka telah berhijrah. Telah di sini karena fi'ilnya fi'il madhi. Wajahadu dan telah jihad, telah iman, telah hijrah, telah jihad fi sabilillah. Ini telah semua ya.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nah, jihadnya fi sabilillahnya bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dengan dirinya, jiwanya. A'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah ini. Jadi kalau tadi daripada Abbas tadi menafsirkan itu, ya, kaum musyrikin ngomong gitu. Orang yang mengurusi Baitullah dan memberi minum orang yang berhaji itu lebih baik. Oh enggak. Ini. Dan ini juga menjadi arahan yang sangat penting bagi kita, bahwa ya harus ini yang kita lakukan supaya kita lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Syaratnya itu tadi, telah iman dengan benar, iman benar, telah hijrah, telah serius jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hijrah itu apa? Ya kalau Nabi dulu kan hijrah dari Mekah ke Yatsrib, Madinah itu ya. Tapi setelah itu Nabi menjelaskan, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada hijrah lagi. Hijrah adalah, di ini Rasulullah menjelaskan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Nah ini. Al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang pada dia. Nah ini, apapun sudah, seluruh apapun larangan yang Allah sudah larangkan pada dia, maka dia meninggalkannya, tidak melaksanakannya, tidak melakukan lagi aktivitas yang dilarang Allah tadi, atau apapun keyakinan yang di situ larangan Allah tidak lagi dilakukan. Ini al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang dikatakan orang yang berhijrah itu muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang pada dia. Nah, kalau orang itu sudah amanu wa hajaru, nah kalau belum berhijrah ya belum dikatakan hajaru. Wajahadu, dan telah jihad, fi'il madhi juga, telah jihad, mereka telah jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, mereka itulah a'zamu darajatan indallah. Itu yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi bukan seperti keyakinan orang musyrik ya. Iya. Kemarin tuh ayat 17 kan gitu ya. Enggak pantas orang musyrik itu jadi pemakmurnya masjid Allah. Terus ayat 18-nya, yang memakmurkan dia harus yang begini-begini iman dan terusnya kemarin itu. Nah, di sini di ayat 19 tadi orang musyrik menyamakan. Nah, terus ya, jelas beda, enggak sama orang yang beriman dengan yang cuma memberi akomodasi, memberi minuman. Kalau mereka musyrik tetap zalim, kezaliman terbesar. Maka yang ayat 20 ini, orang yang mereka sudah beriman, sudah hijrah, sudah jihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, itu lebih besar derajatnya di sisi Allah. Nah, coba kita cek lagi di sini. Fisabilillahnya bi amwalihim wa anfusihim, amal dulu, harta dulu, jiwa. Allah meletakkan memposisikan harta didulukan, kemudian jiwa, ya, anfusihimnya diberikutkan. Ini berarti memberikan isyarat petunjuk bagi kita, orang itu lebih cenderung eman hartanya katanya. Kalau disuruh ini mungkin berjuang dengan hartanya, entar dulu, tak dirinya dulu saja, hartanya disimpan. Nah ini harus dengan harta dulu dan jiwa. Harta dan jiwa. Ada juga yang hartanya tok, jiwanya rasa-rasen. Ya harus jiwanya juga. Harta dan jiwa. Serius di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Karena pada dasarnya harta dan jiwa kan juga titipan Allah semua.
Harta juga Allah yang memberikan, entah lewat mana saja kisahnya, jalan ceritanya. Dirinya sendiri ya harus diseriuskan. Misalnya apa? Belajar misalnya. Apa? Sekolah misalnya. Sekolah ya harus buku disiapkan, pulpen apapun di situ tentang sekolah, apa ini? Kendaraan yang untuk bisa menyampaikan ke tempat belajar ya diupayakan sebaik mungkin dengan harta dan jiwa, dirinya juga serius di situ. Nah, sehingga kalau ya, manusia, seseorang itu benar-benar memikirkan ini, berarti dia sudah top, dia sudah imannya benar, hijrah. Hajaroh hijrah, telah berhijrah. Kalau sudah kemarin misalnya apa hijrah, dia mungkin tidak ngereken kalau ada pelajaran misalnya anak sekolah, nah itu dia mulai meninggalkan yang Allah larang padanya. Kalau sudah adabnya berkomunikasi, ta'lim gitu ya, anak sekolah itu mestinya ya hijrah, meninggalkan apa yang Allah larang pada dia. Kalau ada orang bicara misalnya ya gitu. Bagaimana? Nah ini jam yang berbahagia, maka ini misalnya ada aktivitas makanan minuman, kalau itu sudah Allah larang pada dia ya jangan disentuh makanan minuman itu. Jihad serius, jihadnya ada 2 minuman, ada yang satu misalnya ada banyak minuman, ada madu, ada susu, ada zat yang mungkin manis-manis ditambahi etanol. Tinggal milih buahnya minuman, kok yang dipilih malah yang dilarang. Nah ini susah. Jadi makanya kalau sudah hijrah, jihad serius juga, hijrah memerlukan jihad juga serius. 3 hal tadi, iman, hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini sudah. Itu yang menjadikan seseorang ya, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Bukan sekedar ngurusi Masjidil Haram, memberi minum orang yang berhaji, enggak sekedar itu. Nah ini ini mungkin malah jadi patokan kita nih. Nah ini di ujung ayat, ulaika humul faizun, ya wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah ya, tadi orang yang iman, hijrah, jihad jalan Allah dengan harta dan jiwa, mereka itulah yang mereka itu al faizun, mendapat kemenangan, kemenangan. Jadi perjuangan yang mengalahkan kedzaliman tadi, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, kalau kita hubungkan ayat 19-nya, itu butuh keseriusan. Kedzaliman harus ditinggalkan, harus dihijrahi, ditinggalkan ya. Agar menang. Nah, sudah itu menang pasti dah. Nah, macam yang berbahagia itu di ayat 20 seperti itu. Iman, hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Menang itu. Ayat 21. Nah, di sini ada yubasyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Nah, ini lebih lebih benar-benar berita gembira. Yubasyiruhum, dia siapa? Dia Allah nih ya. Yubasyiruhum, tadi ada intallah, ini yubasyiruhum, Allah menggembirakan mereka. Dia ya. Yubasyiruhum rabbuhum ya, Rabb mereka menggembirakan mereka. Dia Rabbnya menggembirakan mereka. Birahmatin minhu, dengan rahmat dari sisinya, rahmat darinya.
Ini anugerah yang datang dari Allah. Itu gembira, ini berita gembira. Mereka, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan anugerah rahmat dari sisinya. Ini dan apa ya? Kita bisa memahami bahwa iman itu sendiri, kemauan untuk hijrah itu sendiri, keseriusan itu sendiri, jihad tadi, sungguhan hati di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu sudah merupakan anugerah Allah yang luar biasa, rahmat Allah yang luar biasa besarnya. Ini, dan itu kita tidak bisa menghitung itu. Rahmat darinya, anugerah darinya. Rob mereka menggembirakan mereka dengan rahmat darinya. Masih dilanjutkan lagi, waridwanin, dan dengan keridoan. Nah, apa sih yang kita cari di kehidupan ini? Ujungnya ya keridoan. Kalau Allah ridho sudah, jalanin aja. Waridwanin dan keridoan. Tidak ada yang lebih besar dari keridoan Allah. Kita memang disuruh makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan kuliner. Rasanya macam-macam kan ya. Rasanya macam-macam dinikmati. Nah, di situ yang dimakan halal, badan sehat, Allah ridho. Nah, ini keridhaan Allah. Terus dari badan sehat tadi bisa aktivitas ibadah mahdoh yang memerlukan tubuh fisik fit itu bisa terlaksana. Ini karena Allah ridho. Nah, masih teruskan ini ya, keridhaan tadi. Bis keridhaan wa jannatin. Wah, ini ujungnya ini. Dan surga. Dimasukkan surga pun dengan keridhaannya juga. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, jadi orang yang iman, hijrah, jihad dengan harta dan jiwa itu dapat yang menang, digembirakan oleh Rabb mereka dengan rahmat anugerah yang darinya yang begitu luar biasa, juga ridhonya, keridhoannya, dan surga. Wah, wis top ini, tinggi sudah sana di surga. Nah, dapat melihat wajah Allah di sana, keridhoannya di sana penuh kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan apapun sekarang ini. Nah, terus ini lahum fiha na'imun mukim. Lahum, bagi mereka, fiha di dalamnya, dalam jannahnya tadi, dalam surganya, na'imun mukim, kenikmatan, kesenangan yang kekal. Nah, ini macam yang berbahagia, kita tentu ingin ya dapat anugerah rahmat dari Allah, dapat keridhoannya, dan nantinya hidup ini sudah diridhoi. Kita nanti dimasukkan ke surganya dengan ridhonya, yang di sana kenikmatan yang kekal. Ini sudah kemenangan yang besar tadi itu. Maka kalau sudah ada berita gembira seperti ini sudah Allah turunkan 1400 tahun yang lalu dan akan berlaku sampai kiamat. Nah, ini yang harus jadi motivasi kita. Apapun perjuangan kita, di posisi apapun, sebagai profesi apapun juga, apakah profesi tingkat tinggi, apakah yang rendah, maksudnya di mata manusia, profesi yang mungkin enteng-enteng ya, ringan-ringan, tidak memerlukan banyak pemikiran, ataupun profesi yang memerlukan banyak pemikiran, menjelimet ya. Jelimet banget, waduh ini kalau orang nggak telaten nggak bisa. Nah, ini sudah anugerah Allah tersendiri itu. Kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus, memang hanya pada Allah, untuk Allah, dia berjuang juga untuk Allah, apapun itu demi Allah ya. Sudah, itu akan dapat keridhoannya.
sudah diberi anugerah rahmat darinya, diberi doanya, nanti dimasukkan ke surganya. Di sana mereka mengabarkan itu naimu mukim, kenikmatan yang kekal yang luar biasa. Nah, ini. Sehingga samping berbahagia, ya mari ini kita upayakan lah semaksimal mungkin 3 hal ini. Iman, konsekuensi iman, ya iman pada Rasulnya tadi, iman dan hari akhir juga, itu ya apapun yang ada di Quran, ya sudah tinggal kita laksanakan saja. Ada perintah jalankan, gak mampu banyak ya sedikit. Kalau ada larangan sudah tinggalkan. Kalau ada larangan ini harus ya. Memang banyak yang si aku urung iso ninggal ya piye mau tinggalkan aja. Kalau disuruh melakukan sesuatu ada pakai modal biasanya. Tapi kalau larangan jangan berjudi, ya, berarti kan nggak pakai modal malah. Ya, dilarang minuman keras, berarti kan nggak pakai modal. Kalau minum malah pakai modal, apa ya? Neraka regane larang tapi dituku. Neraka mahal tapi ya dibeli juga. Nah, ini. Nah, dari surganya dapat di surganya dan mereka di situ di surga itu kenikmatan yang kekal yang luar biasa. Ini dan ayat ke 22 ya. Khalidina fiha abada. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Nah, ini bila ditegaskan lagi nih. Khalidina, mereka terus-menerus kekal di dalamnya. Fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Nah, ini tegas sudah selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dengan kenikmatan yang luar biasa. Kalau yang saat ini berarti enggak bisa digambarkan dengan apapun bayangan pemikiran manusia seperti apa sih gambarannya, enggak bisa. Kenikmatan yang di surga sana, yang dengan keridhaan Allah di surganya sana, tidak ada di dunia. Kenikmatan yang sudah benar-benar luar biasa. Dan ini itu tadi untuk orang yang iman, hijrah, jihad serius di jalan Allah. Nah, kalau kita rinci 3 ini sudah meliputi semuanya sudah. Iman berarti konsekuensinya begini, hijrah berarti konsekuensinya begini, jihad serius di jalan Allah dengan harta dan jiwa konsekuensinya ini. Oh ya kabeh nih. Semua kan ini berarti apa yang tidak? Iman, hijrah, jihad. Yang tidak 3 itu kayak nggak ada ya. Semua hal kayaknya 3 itu. Iman konsekuensinya ini gini. Hijrah ada sedikit saja yang dilarang, tinggalkan. Hijrah menuju kebenaran berarti ada perintah Allah yang kebenaran itu walaupun sulit diupayakan dengan serius menuju bisa terlaksana perintah itu. Iya, 3 ini sudah. Maka di sini Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan anugerah rahmat dari sisinya, keridhaannya dan surga. Nah ini iman sudah mencapai ada kalau di surah Al-Baqarah terakhir iman dengan Allah, malaikatnya, kitab, rasul, ditambah sini ada hari akhir, wal yaumil akhir di ayat 19 tadi. Ya, qadarnya seperti apa? Ya kabeh. Sudah semuanya sudah. Khalidina fiha abada. Jadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenikmatan yang luar biasa itu. Dunia yang paling nikmat apa ya? Nah, misalnya sudah merasa panganan sing paling ngono ae. Mencari yang lebih nikmat lagi apa ya? Bingung suwe-suwe. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur golek kuliah yang paling itu aja. Kan rasanya podo. Paling hanya di mulut saja. Nah, tapi kalau misalnya dengan perintah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, berarti cari yang terbaik.
berarti situ halal thayyib untuk menjadikan fisik jiwa jiwanya itu benar-benar sehat, tubuhnya sehat, fisiknya sehat, jiwanya sehat. Nah, dengan mengikuti perintah Allah sehingga bisa terlaksana aktivitas yang diperintahkan Allah juga. Ini akhirnya ya semuanya kembali pada Allah. Jadi ini hidayah yang kita inginkan, ihdinas siratal mustaqim itu hidayah yang paling mahal itu taufik ya. Taufik itu berarti kemampuan menerima seluruh apapun yang Allah berikan. Hukumnya hukum Allah semua ini hidayah, petunjuk. Nah, tadi di ayat 19 malah layahdi ya. Kalau layahdi berarti tidak diberi petunjuk itu orang yang zalim. Nah, kita kan selalu ihdina siratal mustaqim sehari 17 kali minimum. Nah, petunjuk itu ya sudah nanti kalau petunjuk berarti harus iman, hijrah, jihad. Petunjuknya ke sana terus. Nah, makanya jam yang berbahagia mungkin ya ayat ini ya sangat-sangat penting kayaknya mungkin ini yang ini khalidina fiha abada tadi. Di surga yang begitu kenikmatan yang luar biasa, kekal. Lah dibalik ini lagi mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada. Di ujung ayat 22 ini innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Innallaha sungguh ya Allah, innallaha sungguh Allah itu indahu di sisinya ajrun 'adzim, ajrun balasan, pahala, 'adzimun yang besar. Sehingga di sini bahwa apapun itu yang merupakan perintah Allah dan bisa diwujudkan akan diberi pahala. Meninggalkan apapun yang Allah larang juga ya berpahala. Apapun kebaikan yang di sana yang Allah ridhoi ya berpahala. Dan pahalanya besar. Misalnya makan minum, tadi disuruh makan minum kuliner. Kalau benar-benar seseorang kita makan dengan makanan yang halal dan thayyib, bagus. Milih-milih benar-benar, ini yang terbaik ini. Ya juga berpahala. Sebab ada banyak banyak pilihan makanan, ternyata yang dipilih yang terbaik. Yang halal-halal yang terbaik. Yang tidak thayyib enggak dimakan. Nah, ini juga dengan pemilihan itu, pemikiran itu, ya nanti dapat balasan pahala yang besar. Nah, sehingga jam yang berbahagia ini hari ini kita bahas 4 ayat nih, 19 sampai 22 nih. Nanti kita dulu ayat 18 nih. Nah, ternyata malah ini ya, ayat 20, 21, 22 ini. Tadi Allah sudah la yastawuna indallah. Enggak sama orang yang musyrik. Enggak sama dengan orang yang iman. Orang yang zalim Allah enggak beri petunjuk. Nah, orang yang beriman di derajat itulah yang lebih tinggi derajat insyaallah. Nah, ini. Nah, sampai berbahagia mudah-mudahan ya ini 3 hal ini yang Allah jelaskan. Bahwa siapapun yang di situ ingin lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu kita harus itu sudah. Karena ini Allah menjelaskan itu mereka itu yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Berarti ini yang harus kita laksanakan. Sebaik mungkin sudah. Sekuat tenaga kita, semaksimal apapun yang kita sudah bisa lakukan. Karena jelas nanti Allah menggembirakan ini dengan rahmatnya, dari ridhonya, surganya yang di sana kekal, penuh kesenangan di dalamnya. Terus abadan khalidina fiha abada. Apalagi ajrun azim. Sungguh di sisi Allah itu pahala yang sangat besar, azimun. Ajrun azimun. Sangat
sangat besar. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan dengan kalamullah ini kita bisa mencapainya, bisa kita dapat ridhonya. Ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu, menggapainya. Maka mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.